Kita nggak punya uang, hidup susah. Katanya bulan hafid mah bulan kejepit. Betul? Itu bahasa udah lama itu, bener nggak mak ya? Nenek. Bahasa jadul. Bulan hafid katanya bulan kejepit. Kata siapa? Buat jamaah manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani mah malam kemisan masih bisa bikin nasi kuning, luar biasa. Alhamdulillah. Buktinya diada-adain mah buat ibadah ada. Bener apa enggak? Tapi kalau orang pelit biar duitnya banyak juga tetap. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Alhamdulillah. Hidup di dunia, kalau urusan perut cukup makan pagi sepiring, sore sepiring, malam ngewadah. Bener apa enggak? Yang mahal apa? Gengsinya. Jalan kaki malu pengen beli motor. Betul? Udah kebeli motor bergaul sama orang kaya, malu gengsi pengen kebeli mobil. Pertama punya sawah gadean, lama-lama gua pengen punya sawah. Udah punya sawah pengen nambah. Betul? Kalau nggak diimbangi dengan ibadah, kita lupa dengan zakat kita. Sementara zakat masuk ke dalam rukun di dalam Yang pertama Islam itu sahad, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kalau ditakdir. Jadi kalau pengen naik haji harus melewati 4 ini. Benerin syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan Tuhannya didua-duakan. Betul? Tuhan didua-duakan bagaimana? Abong-abong pedagang, dagang mulu, ibadah mah kagak. Bener apa bener? Bener apa bener? Iya, abong-abong pedagang dagang mulu, sholat ampe lupa, zakat ampe lupa. Mending dagangnya kintalan, tonan. Betul? Sibuk. Orang kintalan, tonan, dagang padinya tonan, kintalan, sibuk, wajar. Aku sibuk saya mah. Dunia saya banyak. Lah tibang punya dunia serit. Benar. Syahadat benerin. Betul? Syahadat. Kita usaha, gantungkan usaha kita kepada Allah. Kita usaha untuk membekali ibadah dan untuk menafkahi keluarga. Betul? Membimbing anak di jalannya, menafkahi keluarga, menafkahi sekolah anak. Anak pengen sekolah, pengen pesantren, anterin. Betul? Selebihnya kita sandarkan derajatnya, pangkatnya, kemuliaan hidupnya kepada Allah. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad diutus untuk mensiarkan agama maka siarkanlah Islam ini. Betul? Siarkanlah Islam ini. Islam itu apa? Ibadah kepada Allah. Siarkan. Zikir siar apa bukan? Zikir siar apa bukan? Pengajian siar apa bukan? Malam kemisan siar apa bukan? Ini siar. Menindaklanjuti laku lampah perjuangannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dan pahala ganjaran yang lebih besar daripada langit, bumi dan isinya adalah jihad fisabilillah. Betul? Salah satunya kita zikir, teriak-teriak, muji-muji Allah seperti ini pahalanya besarnya di antara langit, bumi dan isinya. Alhamdulillah. Karena berat. Kalau orang tirakat ngumpet di dalam goa mah nggak aneh. Kalau orang wiridan datang ke gunung, wiridan di dalam hutan nggak aneh. Godaannya dikit. Betul? Dikit godaannya. Saya kalau zaro dulu
ke Gua Nusa Kambangan pernah lah. Yang serem-serem nih Gua Nusa Kambangan. Di sana mau manakiban juga jikiran begini. Cuman saya penasaran. Katanya orang di sana tempat semedinya Bung Karno. 2007 saya naik truk, pengen tahu. Naik perahu kecil, pakai lampu patroma. Udah gitu yang ngebudiinnya matanya picek sebelah. Iya jamaah, demi Allah ini. Picek sebelah, mana maghrib, habis maghrib nyebrang laut, perahu kecil. Ini saya bilang kalau di tengah laut gua kagak bisa balik lagi ke Kerawang. Nggak bira. Di saat itu ada mengundang almarhum panen empang, panen tambak. Tad, doain tad, amang nih mau panen udang. Lu mah gua bawa ke sini taunya 100.000 lu wirid. Biar nih pagi nih subuh nih udang dipanen, untung gua. Yalah haula aja mang. Manakiban saya. Habis manakiban begitu di jaring subuhnya panennya bagus, hasilnya tonan di Cilacap. Kita belum pada pulang. Begitu pagi, mang, di sini tempat ziarah di mana ya? Ada sono di Gua Nusa Kambangan. Wah, jangan ke situ angker. Wah, ilok. Ayo kita ke sono. Lah saya mah kan jiwanya penasaran aja, waktu itu masih bujangan 2007. Penasaran. Nyebrang laut, nyampe sana nama kuncennya Bah Suryo. Orang Ciamis. Nyampe ke tengah jam 9 malam. Jam 12 masuk tuh ke dalam goa. Turun, ada di dasar laut selatan kita berarti. Turun, nyusurin sejam lebih. Nyampe di dalam sholat hajat, sholat hadiah, manakiban seperti ini sampai jam 4 keluar. Apa yang didapat hikmahnya di situ? Kita ingat di dalam gua aja segini gelapnya, apalagi di alam kubur. Betul? Itu hikmah yang saya dapat, bukan apapun. Iya, di alam kubur lebih gelap lagi, lama lagi. Ini mah gua timbang sekian jam di dalam gua. Bener, nggak enak banget ibadah. Makanya dengan pengajian zikir begini memudahkan seseorang untuk ibadah kepada Allah. Ujiannya di antara kehidupan yang lulalang dengan kita masih diberikan nikmat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang selalu mentauhidkan Allah akan dikerumuni para malaikat. Di depan malaik, di belakang malaik, di kanan malaik, di kiri malaik, di atas malaik, di bawah malaik. Maka nggak akan mudah kesurupan. Tahu kesurupan? Laki pulang usaha bawa duit sedikit, tahu-tahu bini marah-marah, itu kesurupan. Bener apa enggak? Lah kalau bininya ahli zikir, ahli ibadah, ahli tahajud, nggak langsung ngomelin laki. Saya yakin. Betul? Nggak langsung ngomelin laki, disimak dulu. Ngapa bang bisa begitu? Ya namanya usaha neng, ibarat roda maya kadang di atas, kadang di bawah. Ya bang, itu ge kalau tahajud saya wiridin aja bang. Entah Fatihah 11 kali, entah Fatihah 100 kali. Saya doain usaha abang biar berkah. Alhamdulillah. Bukannya ngomel. Bener. Begitupun juga laki. Kalau bini uring-uringan pusing masalah hutang, setoran emok belum nemu, bini marah, laki jangan langsung marah. Betul? Ya abang ya usaha neng, didorong sama zikir, didorong sama doa, minta jalannya dari Allah. Mungkin belum waktunya, kita dikasih jalan. Selesai. Masih marah, tinggalin. Balik masih marah, tinggalin lagi. Balik masih marah, tinggalin lagi. Betul? Alhamdulillah. Begitu caranya. Kalau rumah tangga di dalam rumah berantem lulu, malaikat juga nggak mau dekat. Paham? Nih rumah tangga nih berantem lulu masalah ekonomi. Sulit, tambah seret. Betul?
Tapi kalau rumah tangga dibawanya tenang aja udah, dibawanya tentram, dibawanya santai sambil berusaha. Kalau kita sayang dengan rumah tangga kita hidup susah, siapa tahu ninggang di anak kita diangkat derajatnya oleh Allah, ninggang di cucu kita bawa derajat bagi kita. Jangan ngeluh, betul? Jangan bisanya hidup ngeluh, kesini ngeluh, main ke tetangga numpang ngeluh, main ke saudara numpang ngeluh. Akhirnya sulit kita untuk menjadi pribadi yang mudah dipercaya. Benar apa benar? Benar-benar. Kalau sudah jadi ahli zikir, yakini kemanapun kita melangkah dikerumuni malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Maka sumastaqomu tatanajalu alimul malaika ala tahofu, jangan khawatir katanya Allah, wala tahjanu, jangan menangisi keadaan, wa absyiru, berbahagialah orang yang ahli zikir, berbahagialah orang yang selalu mentauhidkan Allah, bil jannati allati kuntum tu'adun, sebab surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang namanya surga di akhirat pasti diciprati surga dunianya. Yang penting sabar. Betul? Yang penting sabar, terus istiqomah. Dulu Abah juga sama seperti jamaah, berat ingin istiqomah, makanya sekarang alhamdulillah jamaah sekarang mah bisa menjamin sedikit-sedikit orang yang ibadah. Betul? Dulu boro-boro cuman bisanya ngeluh sama Allah, cuman bisanya nangis sama Allah, cuman bisanya doa sama Allah. Ketika pulang berjuang pakai motor butut di tengah jalan, umat udah pada tidur, kita masih angkleng-angklengan sepanjang jalan pulang ke rumah, diiringi harapan dan doa. Di situ nangis. Pernah Abah dulu bocor dari penggilingan padi tikungan Kampung Sumur sampai Pasar Batu Jaya itu nyorong jam 3 subuh, pulang mimpin zikir di Kepuh itu nyorong sendiri pakai jubah, tunggak, tengok kanan tengok kiri. Makanya saya bilang, ya Allah, saya dibalikin lagi ke Kali Asin, awas kalau nggak tambah barokah. Betul? Iya, karena udah ditirakatin. Benar apa enggak? Sudah ditirakatin, terserah. Percaya ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Kalau saya yakin. Betul? Kalau saya yakin, sangat yakin saya. Hakul yakin saya berjuang di sini pasti tambah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena deritanya sudah ditebus. Orang Telaga Jaya mengetahuinya saya datang ke sini sudah bawa mobil. Betul? Taunya saya itu udah di Facebook terkenal kemana-mana. Bener apa enggak? Nah, yang dulu ngikut saya ragu, setahun 2 tahun ngikut istiqomah, lama-lama kan ragu juga tuh, oleng tuh, ninggalin. Biarin. Saya bilang dalam hati dulu, andaikan semua orang meninggalkan saya, ya Allah, saya akan tetap istiqomah. Andaikan orang-orang terdekat saya meninggalkan saya, ya Allah, semuanya, yang penting Engkau jangan meninggalkan saya, ya Allah. Itu sumpah saya dari dulu. Betul? Saya ingin tahu janjimu itu benar apa tidak di dalam Al-Quran. Saya ingin tahu, ya Allah, apa yang kau katakan, ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Saya ingin tahu kebenaran ayat itu, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba sekarang tahu-tahu ada orang yang minjemin sertifikat. Begitu dicek di BI nggak ada checklist dia pernah pinjam duit. Nah, maaf, umumnya orang dipinjam sertifikatnya buat ngajuin ke bank mikir-mikir 1000 kali. Benar apa enggak? Apa itu bukan jalan dari Allah, jamaah? Jalan dari Allah. Betul? Lewat Abah Ita juga jalan dari Allah. Kasihan Allah sama jamaah.
Jangan yang dikasihani tidak tahu diri. Betul atau betul? Jangan yang dikasihani tidak tahu terima kasih. Kepada siapa terima kasihnya? Kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur gua. Benar apa enggak? Bersyukur. Enggak abah libatin jamaah untuk ayo kita patungan nih, kita nyumbang nih. Betul? Kita selesai nih urusan tanah. Enggak, yang penting jamaah ibadah. Punya duit gak punya duit, wiridan di sini beres urusan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Makanya insya Allah nih istiqomah kita tambah barokah. Cuman pertanyaannya, mau apa enggak diangkat derajatnya oleh Allah? Udah itu saja. Bener apa enggak? Ditanggung nih, sudah ditanggung. Udah lu naik mobil gua aja. Rewel banget. Betul? Tinggal naik doang, tinggal tidur, disetelin musik lagi. Bener apa enggak? Lah tinggal naik mobil doang pakai segala susah. Kayak kemarin tuh anak-anak dididik di sini sholawatan malah pindah tiktokan pakai kolor di Facebook. Begak saya melihatnya juga. Betul apa enggak? Dibimbing sama gua lu mau jadi orang terkenal kemana-mana. Betul? Alhamdulillah. Siapa itu? Belum mana jelmana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah abah makan kasihan, bapak lu mah belum tentu didik lu kayak begini. Gua udah nggak punya bapak, gua udah nggak punya emak didik lu, anak gua kan masih kecil. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Lah kalau didik sini mah suruh sholawatan apa? Alhamdulillah. Sambil nungguin sini mas gede nih saya didik anak-anaknya jamaah. Alhamdulillah. Kayak semalam tuh pada ngikut ke cabang 2 makan sama ketupat sayur. Ibu-ibu lagi ketimpringan bingung kagak ada artisnya begitu. Datang bocah kali asin sholawatan mantep. Surat semua di cabang 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kita harus bangga. Betul? Kalau bukan kita yang bangga siapa lagi? Jangan takut saya ambil untung. Wallahi wa nabi, saya mengadakan pengajian di sini tidak ada terbesit di dalam hati untuk mencari keuntungan. Alhamdulillah. Kalau saya buat mau nyari keuntungan, tadi dan power tuh habis 200.000. Ada yang ngasih? Ora. Uang sorban aja kagak jauh menangnya 150.000 habis. Rugi mah iya nambahin. Tiap malam Kamis saya nambahin. Jadi jangan ditanyain kas saya berapa habis. Tiap malam Kamis gemin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kali ini ada yang nanyain itu uang sorban dikemanain sama Ustad. Semakin gede ya semakin gede lagi pengeluarannya. Kalau kemarin uang sorban dapat 500.000 nih makan ini sudah sama panggang ayam malam Kamis ini. Bener. Alhamdulillah. Tapi kan Allah masuki. Betul. Ada yang pikirin kolak. Buset. Ini ceritanya wali yang jadi wali nganterin singkong ini Bapak salah ini. Ada seorang murid. Iya, pengen tahu gak dongengnya? Iya dongeng aja. Mudah-mudahan sebab dongeng minggu depan duit kita banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada seorang wali nih. Punya santri itu belangsak banget, ngebon dia di pojokan kebon orang. Tuh, ngebon di kebon di pojokan kebon orang, ngebonnya singkong. Begitu udah singkong itu tumbuh, datang dia ke kiainya. Assalamualaikum mama. Kalau kesini mah abah, betul? Abah ya, abah maksudnya dibilang abah biar nganggap orang tua, jangan nganggap guru. Betul? Kalau nganggap orang tua mah kan gak malu-malu. Betul? Kalau guru mah ada jarak. Entar begitu saya pakai jubah disembah-sembah giliran pakai kolor kagak ditanya gua. Bener. Lah kalau abah mah biarin orang abah lagi pakai kolor. Betul. Nih besok di tanah lunas saya mau bisa ngebangun sendiri kalau nggak tiangnya gede-gede di sini. Saya mau bikin kayak istana di sini, doain aja jamaah.
Kaligrafinya kita bikin relief timbul semua. Yang orang lain gak ada, yang kalaupun ada mahal itu biayanya. Betul? Amin Allahumma. Lanjut nih dongeng. Ya ucapan mah doa, yang penting ucap aja dulu yang enak-enak. Bener apa bener? Ngapain ucapan yang kagak enak? Itu santri saking miskinnya ngebon rumah aja itu bikin gubuk di pojokan kebon orang. Udah singkongnya tumbuh datang ke guru mama, saya ngebon. Kalau lagi nyiramin saya ingat sama mama sama guru belum pernah ngasih apa-apa, bisa biarin toh. Gua mah ikhlas ngedidik lu di jalan Allah. Gua mah nanti dibayar sama Allah. Lu mah jangan mikirin bayaran gua, Allah yang jamin gua, kata tuh mama. Enggak mak, saya ngebon singkong di pojokan kebon orang, pengen kemakan sama guru mak. Mau saya bawa itu singkong, dibawa itu, taruhlah namanya si Tohir. Ada gak si Tohir di sini? Banyak kagak ada. Kalau nabul mah ya ada orangnya. Ntar yang lain iri, ntar mengamin iri lagi. Betul. Tohir. Akhirnya itu dibawa sama si Tohir sama gurunya. Ini mah singkong yang saya nanam berbulan-bulan pengen kemakan sama guru mah. Begitu dikolet itu singkong direbus, ada yang dibakar, disidangin tuh buat gurunya. Mama kalau bisa ntar malam ke rumah saya udah bikin kolak, udah bikin singkong bakar, ada yang direbus. Mama tinggal datang, saya meminta doa, minta didudukin aja sama mama. Begitu gerimis-gerimis tuh guru datang main, assalamualaikum Hir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barokallah didudukin sama guru yang ngaji saya belum bisa mulang terima. Ini mah bisa nyiapin hidangan begini doang. Alhamdulillah Hir segini ge. Gua bangga ngeliat singkongnya, perjuangan lu, kecintaan lu, sayangnya lu sama guru itu yang gua lihat dimakan sama guru. Begitu dimakan namanya hujan rincik-rincik kan perut senep. Betul. Lah itu guru jalan segitu jauhnya perutnya senep dari jalan itu guru. Cuman gak ngomong doang. Begitu makan singkong kebanyakan pelepas itu guru. Kalau kata Bang Tai mas saya mah gak pernah kentut kenceng-kenceng katanya. Saking pelitnya kentut ya romannya, kagak mau dikencengin. Alhamdulillah. Lanjut. Itu guru lama-lama pengen buang air besar Hir, ada jamban Hir, tempat WC Hir di rumah lu, boro-boro WC mah. Saya mah katanya kalau buang air besar jauh di sono di kali. Lah terus ini gua jalan jauh mana hujan Hir. Lu ada payung ge saya kagak punya. Akhirnya dia bisik-bisik sama bininya, Neng. Sekarang mah begini. Guru mah beraknya ge barokah. Betul. Daripada guru kita suruh masuk ke kebun kosong mana jauh itu kali, mending gak keseledak, jatuh ke kali. Mending ge katanya ada sama kerombeng di belakang kita amparin gini ya. Lanjut. Akhirnya itu sama kerombeng kata bininya, ya udah bang saya mah ikhlas beneran lu Neng, ikhlas bang. Terus guru kita di mana? Itu aja katanya di pendaringan kita katanya. Di situ ge dipakai WC. Begitu diamparin itu sama kelampit yang udah pada bolong, mama WC-nya di sini. Begitu itu mama nongol masuk ke dalam kamar, astagfirullahaladzim. Masa gua mau berak diamparin tiker? Lu mahir, ngapain gua diamparin tiker? Apaan di situ ada ember sama gayung mah? Lah terus gua berak di mana? Ya di situ ge mah. Di atas tiker. Ridho, saya mama ridho, saya mama guru beneran Hir lu. Itu ceritanya tuh Kiai udah kagak nahan juga, udah kagak mau banyak debat udah. Beneran Hir lu ridho, bini lu ridho.
Begitu masuk sebrot ya keluar sih. Yang kedengarannya doang suaranya. Si Thohir, alhamdulillah neng kita mah ya. Guru buang air besar di sini barokah kita nih. Ilmunya guru itu luar biasa neng. Ilmunya barokah, manfaat buat kita dunia akhirat. Ayo guys, si Thohir tuh dongengin bininya selama gurunya berak. Begitu udah beres, keluar gurunya nanya lagi, Thohir, lu ridho mah? Alhamdulillah kalau lu ridho mah, maafin gua ya Hir, bukan lu kebibisaan, bukan gua kebibisaan, emang udah maunya Allah begitu. Biar ridho ya Hir, gua doain biar Allah ngangkat derajat lu, keluarga lu, anak cucu keturunan lu Hir. Amin Allahumma amin mah. Pulang tuh guru, betul? Begitu pulang jam 2 subuh, bisik-bisik Thohir, neng, kita buang yuk kotoran guru ke kali. Ya, kalau pagi malu kan sama tetangga. Ya, buangnya malu. Ntar kita akhirnya nama guru kita yang jelek. Betul. Akhirnya itu dibungkus kotoran gurunya dengan sama kelampir yang udah pada bolong, digotong sama bininya. Sepanjang jalan baca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, dibacain sholat, dibacain. Itu tikar tambah berat neng. Ini kotoran guru berat amat neng. Tambah berat dibacain sholawat lagi. Begitu mau nyampe ke kalian, ntar. Coba kita buka dulu. Gua mah penasaran, masa ini berat amat? Kata si Thohir, namanya orang ikhlas, betul? Ayo kita buka dulu neng. Gua mau curiga, dari keluar rumah itu ringan, ngapa sekarang jadi berat? Begitu dibuka, bring emas, emas, subhanallah, emas berkilo-kilo itu di dalam tikar. Masya Allah, neng, emas neng, ini gimana ceritanya neng? Subhanallah bang, mungkin ini sebab abang ikhlas ridho ngabdi ama jadi guru dulu, ngurus kebun guru. Abang keluar pesantren masih susah, pengen dimakan singkong abang ama guru. Ini mungkin sebab ridhonya Allah yang Allah berikan sama abang bang, katanya istrinya Thohir. Gua mah bingung neng, bingung ini emas kiloan neng, banyak banget gimana? Udah bang, emang udah rezeki kita. Nah, besok pagi mah ayo kita buru-buru ke pasar Batu Jaya. Dibawa itu emas ke pasar. Subhanallah, si Thohir ada dealer motor beli kontan, ada dealer mobil pulang bawa mobil, ada material pesan barang-barang bangunan. Seketika itu si Thohir dan keluarganya diangkat derajatnya oleh Allah jadi orang kaya sekejap netra. Wahai saudara,